Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas F MMTITS, yaitu Ibu Dr. Insinyur Ninik Fajar Puspita, ME, yang telah memberikan kami kesempatan dalam menyampaikan proyek kelas dari kelompok 11, yaitu Analisis Desain Kanopi Solar Cell untuk Perumahan Milenial dengan menggunakan metode Value Proposition Canvas dan Business Model Canvas. Adapun kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelumnya, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11, saya sendiri, Windy Widianingrum. Berikutnya ada Mas Rahmat Noviali dan Mas Agung Pujiono, yang akan menjadi presenter pada kesempatan kali ini. Teknologi inovasi jadi pegangan. Manajemen cerdas, arahkan tujuan. Bisnis model canvas jadi pedoman, strategi bisnis kian terencana dan menawan. Selanjutnya merupakan table of content, yaitu pendahuluan yang dibawakan oleh saya sendiri. Kedua, ada kajian pustaka yang akan dibawakan oleh Mas Agung Pujono. Dan ketiga, ada metodologi penelitian. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan saran yang akan dibawakan oleh Mas Rahmat Noviali. Berikutnya adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama-tama, mari kita membahas mengenai era 3D. Dalam era ini, fokus utama kita adalah pada decarbonization, decentralization, dan digitalization, seperti yang dikemukakan oleh World Economic Forum pada tahun 2017. Ini mencerminkan arah global kita saat ini, di mana kita berusaha untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan kemandirian dalam penyediaan energi atau decentralization, dan mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi dan inovasi yang lebih besar, yaitu digitalization. Salah satu alasan utama fokus pada decarbonization adalah krisis lingkungan yang diakibatkan oleh ketergantungan kita pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Emisi dari bahan bakar fosil ini menyebabkan polusi udara dan pemanasan global yang merupakan ancaman serius bagi lingkungan kita. Seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut, krisis lingkungan yang terjadi akibat bahan bakar fosil yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua ada polusi udara, yang ketiga adalah ketergantungan ekonomi dan keberlanjutan energi, kemudian yang terakhir adalah kerusakan lingkungan. Generasi milenial dan generasi Gen Z ini memiliki peran penting dalam mempercepat transisi ke EBT, yaitu energi baru terbarukan. Dengan dominasi mereka dalam komposisi penduduk Indonesia, mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam mencapai target EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Jadi, ada beberapa peran penting generasi milenial dalam transisi energi baru terbarukan ini. Yaitu pertama, ada kesadaran dan komitmen, kemudian inovasi dan teknologi, yaitu karena tumbuh di era digital dan teknologi, generasi ini memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas dalam hal teknologi. Nah, kemampuan inovasi inilah yang menjadi faktor penting dalam mempercepat adopsi EBT tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh sosial dan politik, di mana pengaruh yang signifikan dalam ranah sosial dan politik ini Gen Z atau generasi milenial itu menjadi motor perubahan dalam mendesak perusahaan dan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan pro-EBT dan berinvestasi lebih banyak dalam energi terbarukan. Berikutnya, bagaimanakah persepsi generasi milenial terhadap green building? Nah, menurut studi dari Maranatha 2018 yang merupakan salah satu dosen MMTTS juga, beliau mengungkapkan bahwa generasi milenial ini melihat green building sebagai solusi yang ramah lingkungan, nyaman, dan ekonomis. Namun, ada kendala seperti persepsi terbatas tentang konsep green building, terutama dalam hal biaya dan penggunaan energi. Kesimpulannya, generasi milenial memiliki pandangan positif terhadap green building sebagai solusi ramah lingkungan, nyaman, dan ekonomis. Meskipun demikian, masih ada kendala seperti persepsi terbatas tentang biaya dan penggunaan energi yang lebih perlu diatasi agar adopsi green building tersebut dapat lebih luas dan efektif. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan harapan konsumen, maka pada proyek kelas ini digunakanlah metode Value Proposition Canvas, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya oleh Mas Agung Pujion. Selanjutnya adalah bagaimanakah bisnis model canvas atau BMC dalam pengembangan produk. Nah, bisnis model canvas atau BMC ini adalah alat yang sangat berguna dalam pengembangan produk karena memberikan gambaran komprehensif tentang elemen-elemen kunci yang terlibat dalam pengembangan produk dan bagaimana mereka saling berhubungan.
Selanjutnya, salah satu solusi yang kami kembangkan adalah kanopi ramah lingkungan dengan integrasi solar cell sebagai sumber energi terbarukan. Kanopi ini memiliki berbagai manfaat seperti memberikan ruang terbuka yang sejuk, menjadi tempat parkir kendaraan, dan mendukung target implementasi EBT Indonesia pada tahun 2025. Next, selanjutnya adalah bagian kedua yang akan dibawakan oleh Mas Agung Pujono. Silahkan, Mas. Terima kasih, Mbak Windy. Selanjutnya ada kajian pustaka dan landasan teori. Mungkin bisa next, Mbak. Pada tahun 2021, Fluid telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan kanopi solar cell di connecting circuit. Dalam kesimpulannya, studi ini memberikan landasan yang kuat bagi pengambil keputusan dan penerapan energi untuk mempertimbangkan solar cell kanopi dalam menciptakan sistem energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang adil. Solar kanopi memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu solusi kunci dalam transisi menuju energi terbaru dan terbarukan berkelanjutan. Mungkin next, Mbak. Value Proposition Canvas atau PPC. Itu memiliki tujuan untuk menentukan apakah produk atau jasa yang dikembangkan itu dapat menjawab permasalahan yang diinginkan oleh pelanggan. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan itu di VPC sendiri terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama adalah value proportion atau menjelaskan tentang nilai dari produk kita. Yang kedua adalah customer segment atau kebutuhan dari pelanggan. Next, Mbak. Untuk BMC sendiri, BMC menawarkan satu kanvas yang berisikan 9 elemen untuk membantu pengguna menguraikan dan mengkonversikan elemen-elemen mana yang paling penting bagi model bisnis mereka masing-masing. Seperti dapat dilihat di sebelah kanan itu terdapat 9 elemen. Yang pertama customer segment, itu mungkin berisi tentang siapa customernya, terus seperti apa deskripsi yang orang inginkan. Terus nomor dua ada value proposition, yaitu solusi apa yang kita tawarkan dan bagaimana solusi kita itu menarik pelanggan. Yang ketiga ada channels, itu bagaimana solusi kita bisa sampai ke tangan customer. Terus customer relationship, itu bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan customer. Terus selanjutnya ada revenue stream, yaitu bagaimana cara bisnis menghasilkan uang dan value yang ditawarkan. Yang keempat, key activity, itu adalah uh, aktivitas kunci dan yang dilakukan bisnis untuk menciptakan value proportionnya. Yang keempat, key resource, itu apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat berkompetisi. Yang ke-8 ada key partnership, yaitu siapa partner yang dapat mendukung organisasi. Yang ke-9 adalah cost structure atau apa saja faktor pendukung untuk membentuk biaya. Mungkin next, Mbak Windy. Terkait EBT sendiri, itu definisinya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru, sedangkan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi yang terbarukan. Untuk manfaatnya sendiri, EBT memiliki banyak manfaat, beberapa di antaranya itu untuk melestarikan lingkungan, untuk meningkatkan ketahanan energi, meningkatkan akses energi, dan sebagainya. Untuk tantangannya, EBT sendiri memiliki beberapa tantangan dalam pengembangan antara lain biaya awal yang cukup tinggi, terus intermittensi, dan kebutuhan infrastruktur yang cukup besar. Mungkin next, Mbak. Terkait solar cell dan kanopi, untuk definisi solar cell sendiri adalah uh, konversi cahaya sinar matahari untuk dijadikan jadi listrik baik secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan tenaga surya terkonsentrasi. Untuk definisi kanopi sendiri itu adalah tirai atau langit-langit terpal seperti itu mungkin. Terus untuk fungsi kanopi itu sebenarnya hampir sama seperti atap untuk melindungi kita dari paparan sinar matahari dan cuaca. Untuk desain kanopi sendiri itu memiliki unsur cuaca ekstrim yang dapat merusak bangunan, namun juga meningkatkan kualitas hidup dan lain hal sebagainya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rahmat untuk bab 3. Oke, terima kasih. Next, Mbak Windy. Ya, di sini adalah ada PVC atau Value Proposition Canvas Canopy. Terlihat jelas bahwa fit-nya adalah memang berbentuk
menawarkan banyak sekali desain teknologi yang menarik. Lalu kemudian ada juga kekuatan yang menjadi PM receiver, lalu regen creator, yaitu bawaan EPT di tahun 2025. Indonesia ini memang perlu banyak tantangan, terutama di EPT, maka pilihan menjadi solar cell canopy menjadi pilihan yang terbaik di Indonesia. Next, Mbak. Oke, identifikasi PVC canopy terlihat menjadi dua, ada value map dan juga customer profile yang bisa terlihat di atas. Adalah nilai yang ditawarkan adalah kanopi panel surya yang modern dan menarik. Tentunya juga sangat mendukung di energi baru terbarukan. Next, Mbak Windy. Oke, key point-nya adalah yang 9 tadi yang sudah ditempatkan oleh Mas Agung. Targetnya adalah sisi revenue stream. Next, Mbak Windy. Nah, terlihat jelas bahwa di sini adalah model kanvas BMC, kanvas canopy, di mana customer segmen kami itu adalah milenial dan juga korporat. Nah, kenapa menjadi milenial? Sesuai dengan latar belakang kami bahwa banyak sekali perumahan-perumahan yang memang dimiliki oleh milenial tapi ingin membantu EBT di Indonesia. Dengan salah satunya adalah memanfaatkan ruang kanopi atau ruang parkir di sana dengan menggunakan solar cell yang sangat aja fleksibel. Kemudian untuk cost structure-nya juga sangat minim, ada biaya material, personil, dan administrasi. Dan yang menjadi kekuatan kami adalah brand petir kuning, yaitu perusahaan listrik negara, bahwa di mana PLN juga menjadi andil dalam menetapkan EBT di Indonesia. Next, Mbak Windy. Oke, untuk flowchart-nya terlihat banyak sekali observasi serta studi literatur hingga mendapatkan metodenya menjadi PPC dan BMC dan dilakukan validasi apakah layak atau tidak dalam penerapan di penelitian kita di proyek Kanopi yang Mbak Windy. Oke, langkah alur penelitian kita mempunyai atau kami mempunyai 8 model, 8 penelitian di mana ada masalah hingga laporan penyusunan laporan yang sudah dilakukan flowchart yang sebelumnya kami jelaskan tadi. Next, Mbak Windy. Oke, titik keputusan dalam flowchart adalah menjadi dua, yaitu evaluasi model dan juga pengujian model, di mana model-model tersebut dilakukan prototipe, dilakukan pengembangan, dilakukan pengujian, di mana maksud pengujian tersebut adalah untuk mendapatkan data baru dan memastikan nantinya akan berjalan baik atau tidak, dan dan sambil melihat pangsa pasar yang ada di Indonesia. Next, Mbak Windy. Oke, 4 adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil penelitian Kanopi ini berdasarkan survei dari Global Orsted yang berjudul Green Energy sebesar 82%, di mana solar panel itu menjadi presentasi pertama yang memang Indonesia itu banyak banget EPT yang bisa dikembangkan. Salah satunya solar panel atau solar cell. Next, Mbak Windy. Oke, ini adalah prototipe dari Kanopi Solar Cell yang memang waktu itu diinisiasi dari kantor saya di PJB Pagi Jawa Bali, sekarang sudah berubah menjadi PLN Nusantara Bogor. Ini adalah prototipe kami awal yang mengembangkan canopy solar cell dengan adjustable, artinya fix. Ini tidak fix untuk dilakukan penanaman atau penempatan di rumah. Jadi bisa di-adjust, artinya menyesuaikan custom yang ada di konsumen. Next, Mbak Windy. Lalu implementasi manajemen kanopi solar cell ini terbagi empat, dari inovasinya, dari strateginya, dari pemasarannya, juga dari manajemen keuangannya. Nah, menjadi trik poinnya adalah di sisi manajemen strateginya, di mana kita bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada di sana, di luar negeri, gimana caranya mendapatkan hasil yang minimal sama dan juga bisa diterapkan di EBT Indonesia dengan melihat faktor tadi customer kita lah milenial, agar murah juga dapat dan juga bisa diterapkan di sudut milenial yang mempunyai rumah-rumah yang memang membutuhkan EBT juga. Next, Mbak Windy. Oke, paketnya ada tiga ya, paket hemat, paket lengkap, dan custom. Di mana mereka paket-paketnya itu berupa baterai dan juga fleksibilitas dalam cleaning atau solar cell yang ada di kanopi kami. Next, Mbak Windy.
Oke, paket hemat ini seharga 15 juta rupiah, tidak pakai baterai. Bisa terlihat teman-teman ada beberapa item terlihat dari tabel yang kami sampaikan. Lalu paket selanjutnya Mbak Windy. Paket lengkap ini mempunyai baterai, ya kan? Tapi sama, dia cuma menambah baterai saja, tidak mempunyai paket yang super lengkap. Next lagi Mbak Windy. Lalu ada paket custom. Nah, custom ini lebih menarik karena memang di sini mereka pengen yang super powerful. Solar cell ini kan kelemahannya adalah pembersihan di atapnya. Tidak mungkin dia harus naik ke atas, otomatis mereka membutuhkan juga jasa maintenance. Next lagi Mbak Windy. Oke, analisisnya adalah kami bagi menjadi 4, yaitu ada integrasi bisnis, lalu ada pemasaran efektif, riset pasar, dan juga manajemen keuangan efisien. Nah, ini yang pasti yang paling menjadi titik penting kami adalah apakah ini akan mendukung pertumbuhan secara bisnis jangka panjang atau jangka pendek. Next, Mbak Windy. Oke, kesimpulan dan saran. Nah, jadi kami menyoroti generasi milenial dan Z ini, mereka tuh punya peran penting dalam mengembangkan EBT yang ada di Indonesia. Apalagi dengan melihat kondisi bumi yang ada sekarang ini, banyak sekali energi-energi yang tidak tepat sasaran. Makanya kami memberikan sebuah kanvas atau PVC BMC dengan mendukung solar cell, tapi berupa produk kanopi. Next, Mbak Windy. Nah, sarannya banyak sekali ya, tapi yang paling penting adalah karena sekarang adalah menjadi transformasi digitalisasi di Indonesia semakin masif dan semakin besar. Maka dari itu saran yang paling banget yang kami akan berikan adalah machine learning dan juga automatic robotic cleaning. Nah, di sini menjadi lebih otomatis lagi, menjadi lebih efisien lagi, lebih optimal lagi dalam mengembangkan atau membersihkan solar cell yang ada di kampung itu sendiri. Next, Mbak Windy. Terima kasih banyak. Dari kami kelompok 11, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.